Pengadilan Negeri Singkawang. Pagi ini kita akan bincang-bincang dengan lembaga NGO, lembaga rehabilitasi ke-1 atau kelompok saling bantu yang ada di Jalan Bambang Ismoyo nomor 38 Kota Singkawang. Lembaga rehabilitasi ke-1 ini adalah bergerak dalam bidang utamanya adalah berkaitan dengan rehabilitasi narkoba. Lengkapnya kita akan tanyakan kepada ketua dari kelompok saling bantu ini, yaitu M. Zulfikar. Bang Zulfikar, LSM ini LSM ya? LSM ya, LSM atau saya bilang tadi adalah NGO, Non-Government Organization. Ini berdiri sudah berapa lama? Sudah 4 tahun, Pak. Sudah 4 tahun ya. Sudah 4 tahun. 4 tahun berdiri artinya ini sudah dari tahun berapa ini? 2018. 2017 akhir. Dari tahun 2017 akhir. Selama 2017 akhir hingga saat ini, aktivitas apa saja yang telah dilakukan oleh LSM ke-1 ini? Melakukan sosialisasi kepada kawan-kawan, ya. Habis itu melakukan sosialisasi juga kepada masyarakat-masyarakat yang boleh dikatakan daerahnya itu rentan terhadap narkoba, dan melakukan penanganan kepada kawan-kawan yang menjadi korban pengguna narkoba. Untuk berkaitan dengan korban pengguna narkoba ya, penyalahgunaan narkoba ya. Jadi kalau kita dari kacamata undang-undang ini kan ada pecandu narkoba, ada korban penyalahgunaan narkotika ya. Iya. Ini dua-duanya masuk lingkup itu. Masuk lingkup itu ya. Jadi pada awal berdirinya LSM ke-1 ini memang tujuannya sebenarnya apa? Tujuannya satu, untuk memulihkan kawan-kawan ya, karena kita ini dari LSM ke-1 ini adalah rata-rata mantan pengguna ya, rata-rata adalah mantan pengguna semua. Jadi mantan pengguna yang sudah sembuh ya, punya kepedulian, membuatlah LSM untuk membantu teman-teman yang lain yang menjadi pecandu atau korban penyalahguna narkotika untuk menjadi sembuh. Jadi intinya adalah untuk melakukan rehabilitasi ya. Jadi kalau dari kacamata perspektif rehabilitasi, LSM ke-1 ini lembaga rehabilitasi medis atau sosial? Kita itu melakukan rehabilitasi sosial, Pak. Kalau rehabilitasi sosial ini kan ada semacam izin atau akreditasi dari Kementerian Sosial ya. Ada juga ini? Ada, Pak. Ada ya. Ada izinnya. Tahun berapa dapat izin? Kalau akreditasi kita tahun 2019, Pak. Tahun 2019 ya. Kalau akreditasi kita itu nilainya B, Pak. Akreditasi nilainya B ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian kalau untuk di selama tahun 2017 akhir hingga saat ini kan sudah berapa banyak customernya atau orang yang dibantu untuk sembuh dari penyalahgunaan narkotika? Sekitar 50 lebih orangnya. Sekitar 50 lebih ya. 50 lebih selama hampir 4 tahun ini. Selama hampir 4 tahun. Untuk proses rehabilitasi medis sendiri, prosesnya urutannya itu semacam apa sehingga nanti seorang bisa sampai sembuh? Satu, kita melakukan screening, Pak, yang dimana untuk menilai kesiapan klien serta jenis rawatan klien, Pak. Habis itu kita melakukan yang namanya asesmen, Pak. Asesmen yang dimana untuk menilai seberapa berat masalah yang klien alami. Ya, habis itu kita melakukan orientasi, Pak, kepada klien, menjelaskan program ini begini program kita. Biasanya sih kalau kita tidak melakukan orientasi, klien itu berpikirnya bahwa dia itu direhab itu dikasih narkoba sedikit-sedikit. Makanya kita perlu orientasi, menjelaskan bahwa yang namanya rehabilitasi ini begini loh. Gitu. Habis orientasi kita membuat treatment plan buat klien, Pak. Dan setelah klien mensepakati treatment plannya ya, seperti apa dan sudah sepakat, dan kita melakukan treatment, Pak. Dan sesuai dengan masalah klien untuk selanjutnya, Pak. Jika seandainya klien memang harus didampingi full, ya kita dampingi ya. Jika misalnya klien
tiba-tiba relapse, jatuh berulang-ulang kali, tidak bisa kita follow up lagi, terpaksa harus kita rujuk ke rawat inap, Pak. Gitu ya. Jadi ada berapa langkah tadi? Yang pertama adalah Screening. screening, Kita kedua screening, kedua habis itu asesmen, assessment, kemudian orientasi, habis itu treatment plan. treatment plan. Habis itu kita menentukan dengan masalahnya, Mas. Oke ya, jadi ada beberapa langkah itu ya. Untuk melakukan langkah-langkah itu, misalnya asesmen dan lain sebagainya, ini kan butuh suatu keahlian ya. Iya, Pak. Jadi kalau di LSM ke-1 juga ada keahlian itu atau pengalaman itu ya memang. Ada, Pak. Kebetulan kita itu kan KM-nya BNN, komponen masyarakat BNN. Apa itu namanya? KM. Jadi komponen masyarakat. Jadi gitu kita itu dibantu juga oleh BNN untuk dilatih ya, agar bisa melakukan screening, agar bisa melakukan asesmen ya. Dan juga kebetulan saya itu sudah cukup tahu juga screening. Jadi saat saya bergabung dengan KM-nya BNN, jadi mengasah sedikit-sedikit lah, gitu dan bisa berbagi juga dengan kawan-kawan gitu, sehingga ya dipermudah lah. Jadi lembaga ini memang juga lembaga yang dilakukan pemantauan atau diawasi oleh BNN. Iya, Pak. Ya. Oke. Dari tadi dikatakan bahwa sekitar ada, selama dari berdiri ini ada sekitar 50 lebih yang sudah dilakukan rehabilitasi ya. Apakah sudah ada yang sembuh? Ada, Pak. Kita tidak ada namanya kata sembuh, Pak. Oh, tidak ada. Apa jadi pulih ya. Kenapa tidak ada bahasa sembuh? Karena biarpun sampai kapanpun ya, seorang pengguna nafza itu tetap ada yang merasakan namanya sugesti. Sugesti itu tidak bisa hilang sampai dia mati. Jadi istilahnya cuma pulih. Sugesti itu sampai dia mati, maksudnya sugesti itu ada keinginan untuk pakai lagi begitu kan? Iya, sugestinya itu tetap ada, tapi tergantung dengan masalah yang dipicu oleh masalah. Jadi misalnya ya, Pak ya, seorang klien ini boleh dikatakan tidak lagi menggunakan drugs ya. Dia sudah 2 tahun atau setahun, tapi bukan berarti dia itu tidak mempunyai rasa keinginan untuk menggunakan drugs. Namun tidak juga setiap hari, tapi kadang-kadang sekali 2 kali itu muncul keinginannya. Nah, saat muncul keinginan itulah fungsi kita yang kita dapat dari rehabilitasi, Pak. Bagaimana cara mengalihkan perasaan kita, bagaimana cara mengalihkan sugesti, mengatasinya, itu dia, Pak. Jadi itu saya kira perlu dukungan atau dorongan dari orang-orang di sekitarnya juga ya. Perlu, Pak. Ya. Tidak mungkin dia bisa mencegah sugestinya atau dorongan untuk pakai lagi kalau lingkungannya tidak mendukung. Tidak mungkin. Jadi harus diletakkan dalam sebuah keluarga, dukungan keluarga, orang tua atau masyarakat yang juga istilahnya membantu untuk betul-betul memulihkan itu gitu. Iya, Pak. Gitu. Kemudian karena ini adalah lembaga rehabilitasi ya, kalau dalam undang-undang ini kan rehabilitasi ini ditanggung oleh pemerintah atau pemerintah daerah kurang lebih. Ada kaitannya nggak dengan pemerintah, misalnya berkaitan dengan dukungan anggaran atau malah patungan sendiri selama ini? Kalau untuk dari 2018 sampai 2019 kita itu berjuang sendiri, Pak. Berjuang sendiri. 2019 kita ada dibantu BNN. Ada bantu BNN. 2018 kita sendiri. Jadi 2020 kita dibantu Pemkot. 2021 kita sendiri. 2021 sendiri. Jadi sekitar 2 tahun yang kita bekerja sendiri. Tapi kalau untuk karena ini kelihatannya tidak setiap tahun dapat bantuan begitu. Untuk pembiayaan selama ini apakah dari mana jadi? Kita patungan, Pak. Patungan. Nah, ini jadi luar biasa sekali ya patungan. Anggota berapa orang? Anggota ada sekitar 8 orang. 8 orang. Jadi dari 8 orang ini patungan, tapi atau ada patungan juga atau mungkin sumbangsih dari masyarakat yang peduli misalnya? Kalau untuk masyarakat yang peduli sih ada sih, Pak. Ada ya. Paling mungkin hanya sekitar untukkan ngopi atau bagaimana gitu, Pak. Kalau ini adalah sebuah lembaga rehabilitasi sendiri yang berkaitan dengan narkotika,
Dari harapannya Bang Sul ini bagaimana berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana narkotika? Harusnya kayak apa sih sebuah penegakan hukum tindak pidana narkotika? Kalau seharusnya sih menurut saya seorang pecandu itu layaknya untuk direhabilitasi sih Pak. Seorang pecandu itu layaknya direhabilitasi. Ya. Direhabilitasi. Jadi kalau misalnya begini, seorang pecandu narkotika ini kemudian dihukum penjara, umpama ya. Apakah kira-kira ketika dihukum penjara ini bisa sembuh tidak? Jarang yang bisa Jarang sembuh. ya, jarang karena pecandu ini harusnya direhabilitasi tadi ya. Rehabilitasi. Dan rehabilitasi pun butuh proses yang tidak mudah, tidak singkat. Sebenarnya kalau kecanduan narkotika sendiri, Bang Sul, ini ciri-cirinya kayak apa? Kalau satu basic kecanduan itu untuk narkotika itu dia satu, lain itu cenderung suka berbohong. Oh, cenderung suka berbohong. Dua, dia suka isolasi, menyendiri. Oh, suka menyendiri. Ketiga, dia suka nipu. Tiga. Pokoknya kalau di dalam pecandu ini ya Pak, tidak ada positifnya lah. Pecandu itu nggak ada positifnya. Jadi tadi suka bohong. Kemudian tadi apa? Nipu. Suka nipu. Kemudian suka menyendiri. Mungkin tampak cemas nggak biasanya? Ya, cemas. Gampang cemas. Kemudian kalau dari segi fisik bagaimana? Mungkin dari segi mukanya atau dari segi badannya mungkin jadi kurus atau jadi gemuk. Itu tergantung zat yang digunakannya Pak. Tergantung zat yang digunakannya. Oh gitu ya. Jadi beda-beda ya. Beda-beda. Karena kan ada zatnya apa? Kalau ganja dia mungkin ugal-ugalan kan gitu. Ya. Kalau sabu dia aktif tapi mungkin wajahnya pucat ya, dengan muka sedikit kaku kan, kejam gitu kan. Ngancing bahasa kita di sini ya. Kemudian kalau dari segi produktivitas ketika seseorang ini menggunakan narkotika ya, ketika kita bicara produktivitas, orang menggunakan narkotika seringnya kan akan bilang saya pakai supaya semangat. Apa memang jadi semangat begitu? Iya, memang untuk semangat. Kalau dia pakai itu belum edik. Tapi kalau belum kecanduan sekali, tapi semangatnya itu akan menjadi masalah dia, Pak. Masalah dia. Maksudnya masalah dia bagaimana? Masalah dia dalam arti untuk pakai sekali untuk semangat, dua kali untuk semangat, tiga kali, empat, lima, enam tidak ada lagi semangatnya, yang ada sensinya. Ya? Oh begitu ya. Ya karena ini juga kemarin kita ada bincang-bincang misalnya dengan kepala BNN Singkawang ya, katanya begini kurang lebih, kalau orang pakai narkotika itu kalau dia pegawai itu pasti malas kerja katanya, malas kantor. Betul ya? Betul Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau di pengadilan misalnya umpama atau mungkin di lembaga lain ada yang malas kantor, jangan-jangan karena itu kan? Kita tidak bisa bilang begitu Pak. Jadi kan untuk menentukan seseorang itu pecandu ya, kita kan harus banyak aspek yang untuk kita nilai. Bukan satu hanya dengan malas kerja kita bisa ambil kesimpulan dia itu seorang pecandu. Begitu ya. Jadi ya itu semacam tanda-tanda atau indikator. Tapi perlu ada pengujian lebih lanjut untuk melihat apakah seseorang pecandu atau tidak. Perlu Pak. Yang jelas tesurin lah. Gitu ya. Kalau pengalaman teman-teman dari Kesatu sendiri, karena tadi basicnya adalah awalnya juga pernah make begitu kan. Nah, kalau pengalaman pribadi sendiri bagaimana ketika misalnya teman-teman di Kesatu ini pernah memakai, pengalaman ketika memakai, kenapa memakai awalnya, kenapa kemudian kecanduan, rasanya kecanduan itu semacam apa? Ini, oke, saya akan sedikit bagi cerita ya Pak ya. Jadi kalau untuk saya sendiri sih, kenapa saya menggunakan itu faktor lingkungan kerja. Karena saya bekerja dulu tuh di diskotik jadi waitress. Nah, akhirnya pertama waktu diajak kita nolak, ini bahaya ini. Tapi yang ngajak itu cewek, wah gengsi dong. Jadi kita makan, ternyata enak. Nah, akhirnya lama-lama enak itulah yang membuat saya sengsara. Ujung-ujungnya saya pun udah mulai menjadi, waduh parah, udah nipu. Waktu kita mau nipu, kita enggak pikir-pikir Pak, tapi setelah nipu itu baru kita pikir, waduh dicari saya nih, gitu. Herannya kena barang itu. Makanya narkoba itu memang melumpuhkan feeling thinking action kita itu dihancurkannya.
Nah, gitu ya. Jadi awalnya memang karena lingkungan ya. Lingkungan, Ya. Apalagi misalnya perempuan ya pacarnya nawarin misalnya Nawarin kan, ya. gengsi kan kita Gengsi. laki-laki gitu ya. Gitu. Dan efeknya tadi ada kemudian kita nipu dan lain sebagainya ya. Tapi bagaimana ketika seorang pengguna narkotika ini kan karena ketika dia menggunakan narkotika untuk membeli itu butuh biaya. Nah, efeknya bagaimana dengan keuangan misalnya dalam arti untuk membiayai habitnya itu memakai narkotika biasanya bagaimana pada ujung-ujungnya? Nah, ini dia. Kalau misalnya soal pecandu itu Pak, kalau udah kena narkoba, akalnya ada aja untuk mendapatkan barang itu. Akalnya ada Nah, saja. ada saja. Ya dalam arti akal yang negatif. Akal negatif. Contohnya? Nipu, bermacam-macam, melobi. Kalau melobi-lobi kawan lah, pinjam sana, pinjam sini. Jadi intinya bisa menjadi sumber kejahatan yang lain ya. Pasti Pak. Pasti. Oke. Punya data tidak kalau di Kota Singkawang misalnya data atau hal yang bisa diceritakan mengenai peredaran gelap dari narkotika? Untuk data kita belum ada Pak. Belum, Cuman ya. karena kita kan fokusnya untuk pemulihan Pak. Pemulihan. Para pecandu di Singkawang ya. Oh gitu ya. Fokusnya adalah pemulihan. Jadi karena ini fokusnya pemilihan dan ini adalah sebuah lembaga rehabilitasi, pernah tidak menerima pecandu ya? Karena kalau dalam ketentuan peraturan pemerintah juga ada ketentuan mengenai wajib lapor bagi pecandu narkotika. Ada nggak pecandu yang kemudian melaporkan diri ke Kesatu misalnya? Ada Pak. Ada ya. Kemudian proses selanjutnya? Ya Pak. Proses selanjutnya bagaimana Pak? Kita lakukan seperti yang saya bilang tadi, melakukan screening. Oh, screening dan lain sebagainya. Laporan itu tentu saja diteruskan juga kepada. Oh, habis itu baru kita setiap tahunnya kawan-kawan yang rehab itu kita laporkan ke BNN. Oh, ke BNN ya. Gitu ya. Kalau BNN sendiri ada setahu Bang Sul ini ada lembaga rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN ada tidak di Singkawang? Ada. Kalau untuk di Singkawang dia pelayanannya rawat jalan Pak. Di mana? Pelayanannya hanya rawat jalan sama Oh, dengan rawat kita di jalan, satu ya. ya. Oke. Dia itu di tempatnya sendiri BNN itu, klinik bersama. Nah, kalau kemudian tadi kan karena Kesatu ini adalah lembaga yang dipantau juga atau diawasi juga oleh BNN untuk rehabilitasi atau lembaga masyarakat yang dipantau oleh BNN. Selain Kesatu, apakah ada lembaga lain yang dipantau oleh BNN sehingga bisa diketahui oleh masyarakat Singkawang? Kalau untuk sekarang sih mungkin rehabilitasi Kesatu ya, ya sama klinik bersama Pak. Klinik bersama. Klinik bersama itu di? Klinik bersama kalau tidak salah dia di itu Pak, di Sungai Garam. Oh, klinik bersama di Sungai Garam. Ya, saya tahu tempatnya itu ya. Saya beberapa kali periksa tes swab antigen di sana. Klinik bersama. Oke ya Bang Sul. Jadi harapan tadi berkaitan dengan penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan narkotika untuk pecandu itu direhabilitasi mestinya, gitu ya. Jangan semuanya dihukum. Ya. Saya kira nanti tinggal dibutuhkan asesmen barangkali ya, ada asesmen terpadu. Sebenarnya mengenai asesmen terpadu ini kan disiapkan oleh BNN ya. Tinggal nanti barangkali penegak hukum, mungkin penyidik, penuntut umum atau hakim bisa meminta asesmen kepada BNN ya, sehingga nanti ketika ada perkara-perkara yang berkaitan dengan pecandu misalnya pasal 127 barangkali kalau menurut pembuktian perlu dilakukan rehabilitasi, bisa dilakukan rehabilitasi. Bisa. Dan saya kira untuk pengadilan juga kita mengharapkan tidak semua perkara narkotika itu harus dihukum penjara ya. Harus kasuistis ya, karena untuk pecandu ini atau korban penyalahgunaan narkotika itu mestinya kan harus disembuhkan ya. Dipulihkan ya, sorry ya. Tadi saya sudah dapat kata dipulihkan. Bukan disembuhkan. Dan cara memulihkannya adalah dengan rehabilitasi. Bukan dengan penjara. Dengan penjara.